Scene kali ini, terdengar suara orang yang meminta tolong dari dalam ruangan tempat mayat. Ternyata itu adalah Chen, yang langsung berterima kasih kepada seseorang yang membukakan pintu untuknya. Ternyata itu adalah si Pena. Langsung kena tonjoklah si Pena sama Cheng. Si Pena pun menjelaskan situasinya pada Cheng, tapi kenapa dia malah memukulnya. Cheng pun minta maaf, karena dikira si Pena itu mimpi buruk. Mendengar itu Cheng pun bergumam. Petugas keamanan asosiasi petualang pasti menyadari ada yang tidak beres ketika tidak ada yang kembali dari dungeon untuk waktu yang lama. Itu berarti tidak ada yang selamat dari genggaman malaikat Naub waktu aku kalah dalam trial. Kecuali aku, siapa lagi. Tapi si Pena memberitahu kalau ada 2 orang lagi yang selamat selain Chen. Ngobrolnya nanti saja, untuk sekarang kabur dari sini itu lebih penting. Lalu ada seseorang yang menuruni lift. Dia adalah petugas kamar mayat di mana Chen berada. Setelahnya terlihat Cheng yang berlari melewatinya. Langsung ditegurlah Cheng oleh orang itu dan meminta Cheng untuk berhenti. Langsung nurutlah Cheng. Tapi Pena ngamuk dan meminta Cheng untuk mengabaikan orang itu. Orang itu pun berkata pada Cheng, "Apa kau tahu di mana kau berada?" Pria itu pun baru connect setelah tahu bahwa dia juga sekarang berada di kamar mayat dan ada mayat yang bangkit lagi, apalagi kini berada di hadapannya. Langsung pingsanlah dia. Panik jugalah si Cheng, dan kesalah si Pena. Cheng malah ingin membantu orang itu bukannya kabur. Si Pena pun meminta untuk membiarkan saja orang itu, lagian dia cuma pingsan. Langsung ditinggallah sama Cheng. Kemudian Sin berpindah ke suatu tempat, di mana ada seorang wanita yang sedang menelpon. Dia pun bergumam siapa yang sangka dungeon Ranke bisa mengalami malafungsi, sampai berhasil membantai semua orang di dalamnya. Tapi kita bisa lihat Cheng yang berada di belakang wanita itu. Terlihat Pena sedang marah-marah sama Chen. Kalau kita ketahuan dunia akan tahu bahwa ada mayat yang berlarian. Untungnya tidak ada yang mengenali kita. Lalu wanita itu pun menoleh. Tapi Cheng sudah tidak berada di sana. Kemudian terlihat Chen yang sudah berada di rumahnya. Si Pena berkata, "Kau tinggal di tempat seperti ini. Apa kau nggak puas?" balas Cheng. "Underworld jauh lebih luas daripada di sini." Chen pun kembali berkata, "Aku yakin properti di sana cukup murah." Dijawab gratis kok sama si Pena, tapi untuk orang yang sudah mati. Si Pena pun menanyakan keberadaan keluarga Cheng, tapi Cheng tinggal di situ hanya seorang diri. Cheng pun sedikit menceritakan keluarganya. Kedua orang tua Cheng merupakan seorang petualang. Mereka menghilang setelah memasuki sebuah dungeon. Mereka tidak pernah kembali. Dia juga pernah menjadi seseorang yang berlama-lama di depan portal untuk menunggu kembalinya mereka. Petualang telah ada selama beberapa dekade dan tak terhitung profesi langka yang telah muncul. Salah satunya adalah Messenger of God dan Harriot's. Profesi seperti ini merupakan peninggalan masa lalu. Mungkinkah profesiku juga profesi tersembunyi? Layar sistem menunjukkan nama profesi dari Cheng. Cheng lalu menghela nafas panjang. Mungkinkah melanjutkan sebagai petualang merupakan pilihan yang tepat? Kemudian Cheng teringat pada wajah-wajah bajinggul yang telah mengeksploitasi petualang level rendah secara terang-terangan. Hal itu membuat Cheng merasa marah dan bertanya, sebenarnya siapa mereka? Nyawa orang lain sampai tidak ada harganya bagi orang itu. Cheng pun menghela nafas karena segalanya begitu rumit. Lalu bergumam, kalau tidak melanjutkan sebagai petualang, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Sementara Pena sedang melihat sapu dan heran kenapa ada yang mirip sepertinya di dunia manusia. Lalu Cheng bangkit dari tidurnya dan ingin melihat skill seperti apa yang dia miliki. Cheng pun mencoba mengecek skill, tapi tidak ada sama sekali respon dari sistem. Lalu Pena yang malah sang dengan sapu mengatakan, "Bocah, kau masih level 1, bagaimana bisa kau memiliki skill?" Dengan kesal Cheng pun membalas, "Lalu bagaimana bisa level 1 tanpa skill bisa memasuki dungeon?" Si Pena lalu mengatakan, "Tenang saja, untuk merayakan kelahiranmu kembali sistem telah memberikan hadiah." Lalu sistem pun muncul yang menyuruh Cheng pergi ke asosiasi petualang. Dan mereka pun langsung pergi ke gedung asosiasi. Cheng pun panik saat melihat Pena menunjukkan dirinya di depan umum. Tapi Pena menjelaskan kalau hanya Cheng yang bisa melihatnya. Si Pena pun ingin jalan-jalan. Langsung dimarahilah sama Cheng. Kemudian mereka melihat seorang petualang yang sedang mengalahkan monster. Dia adalah petualang Chamber. Siapapun yang mengalahkan monster pertama mereka akan awakan sebagai petualang di sana. Kemudian Pena pun keringat dingin setelah melihat sesuatu.
Ternyata Pena merasakan begitu banyak magik dari portal yang tak terhitung jumlahnya. Cheng pun cukup takjub karena Pena bisa merasakan magik dari portal. Setiap cabang asosiasi memiliki portal publik untuk petualang level rendah. Di tengah perdebatan Cheng dan si Pena, ada seseorang yang datang. Dan dia menabrak si Cheng. Bukannya minta maaf, pria itu malah meminta Cheng untuk menyingkir dari hadapannya. Dengan sinisnya pria itu memeriksa panel status milik Cheng. Namun Fang memaklumi hal itu karena dia hanya petualang tingkat rendah. Orang itu pun bertemu dengan staf di sana dan bertekuk lutut ketakutan. Pena pun berkata, "Apa orang-orang di dunia semua seperti itu? Duniamu akan segera berubah." Tiba-tiba saja layar sistem muncul tepat di hadapan Cheng. Sontak kaget langsunglah si Cheng. Panel sistem meminta Cheng untuk memasuki salah satu dungeon. Mendapatkan misi itu langsung membuat Cheng bersemangat. Tapi keberaniannya hilang saat tahu dungeon seperti apa yang dia akan masuki. Langsung merengek ketakutanlah Cheng sama Pena. Kenapa hanya aku yang memasuki dungeon ini? Cheng kasam, serta meminta penjelasan pada Pena tentang misi membersihkan dungeon, tapi dengan santainya Pena berkata, "Tenang, quest ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan." Langsung marahlah Cheng, dicekiklah Pena. "Apakah kau tahu minimal 4 orang biasanya dibutuhkan untuk menyelesaikan dungeon?" Diperlihatkan kejadian sebelumnya, di mana petugas asosiasi mengatakan bahwa Cheng telah mendaftar untuk dungeon level 3 dan meminta untuk memilih salah satu dungeon. Karena Cheng yang terlalu lama berpikir membuat Pena kesal. Akhirnya Pena pun mengetuk layar secara asal-asalan. Tentu saja itu membuat mereka berdua kembali bertengkar. Ternyata dungeon yang diklik adalah dungeon peri air. Petugas pun meminta Cheng untuk menuju ke ruang persiapan. Kemudian Pena memberikan keahlian pada Cheng. Tapi ternyata misi itu hanyalah misi main-main dari sistem. Semakin murkalah si Cheng. Bajinggul, langsung disiksa lagilah si Pena. Namun Pena menjelaskan pada Cheng, apabila dia meninggalkan misinya, lotion penyembuhan akan ditarik kembali oleh sistem, dengan kata lain Cheng akan otomatis meningsoi. Langsung kicaplah Cheng mendengar itu. Karena sudah tidak punya pilihan lain. Cheng pun menerima misi itu. Lalu dia membuka hadiah dari misi mendatangi asosiasi sebelumnya. Cheng pun mendapatkan sebuah skill. Hellfire, itu adalah sisa api dari lautan api yang terus menyala, yang akan menghabiskan sihir secara berkala. Mirip-mirip Amaterasu milik Itachi Bolo. Dan satu lagi adalah skill Paperman. Skill ini menggunakan figur kertas untuk melepaskan 3 jiwa, berubah menjadi doppelganger dengan efek kebingungan, menyerupai pengguna, kemahiran 0. Mendapatkan skill itu membuat Cheng langsung sumringah. Itu disebabkan dalam karir seorang petualang mendapatkan satu skill penyelamatan nyawa sudah cukup beruntung dan Cheng malah mendapatkan 3 sekaligus. Cheng lalu bergumam, "Aku tidak menyangka sebuah tamparan akan memberimu keterampilan yang begitu berharga. Sumber dayaku saat ini, termasuk api neraka dan keterampilan manusia kertas. Aku juga punya beberapa botol ramuan mana, beberapa perban, bom asap, dan item dasar lainnya. Tapi untuk strategi dungeon standar dalam kondisi ekstrim seperti ini, sumber daya ini jelas tidak cukup, dan membawa terlalu banyak akan menjadi beban. Satu-satunya strategi adalah mengidentifikasi rute yang benar, menghindari monster sebanyak mungkin, dan menyelesaikan misi. Sialan. Sikat itu memilih penjara bawah tanah pengisi air ini. Kuburan peri air dulunya merupakan rumah bagi roh air, tetapi sekarang dipenuhi dengan predator dan perangkap air karena kepergian peri tersebut. Tujuan akhir yang ditetapkan oleh asosiasi adalah mengumpulkan suara sinyal dari lokasi yang telah ditentukan di dalam labirin dan berhasil meninggalkan penjara bawah tanah. Cheng pun bertanya-tanya kenapa tujuan asosiasi bukan mengalahkan bos penjara bawah tanah. Cheng lalu berpikir ada satu hal yang harus dikonfirmasi sebelum memulainya. Cheng pun menggunakan item sepatunya. Dia lalu mulai melangkahkan kakinya. Ternyata dia bisa berdiri di atas air. Karena dulu dia terkena racun, jadi dia tidak bisa menggunakan semua item yang memiliki mana, dan sekarang dia bisa menggunakannya. Ternyata itu adalah hal yang ingin dipastikan oleh Chen. Menyadari penyakitnya benar-benar hilang, Chen pun sangat bahagia dan berlarian ke sana kemari. Kelakuan Chen membuat Pena merasa Chen agak hebat. Chen pun sangat semangat dan akan segera pergi. Chen pun berjalan menghindari monster-monster sesuai peta dungeon. Pena pun berkata ini seperti tamasya, itu karena Chen menghindari pertarungan.
Tapi pena yang berjalan agak jauh dari Chen langsung mendapat gangguan dari bintang laut yang melompat padanya. Setelah berjalan beberapa saat, Cheng pun mendapatkan kembali misi dari sistem, yaitu untuk mengalahkan satu monster. Mendapatkan misi itu membuat Cheng murka. Apa kau melaporkan aku lagi, dasar sikat? Kemudian Xin Bun berpindah di mana terlihat Cheng yang menggunakan pedang dan mengintimidasi satu monster. Monster bebek itu pun terlihat sangat ketakutan dan terus mundur menjauhi Cheng. PNE pun tertawa lantang. Dia memohon belas kasihan pada kita, apa kita harus membiarkannya pergi? Tapi ternyata dia mundur untuk mengambil senjatanya dan bergerak cepat untuk membunuh Cheng. Namun gerakan Cheng kali ini sudah jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Cheng pun menusuk monster itu tepat di bagian leher. Cheng lalu memasukkan pedangnya ke inventory miliknya serta bermana yang tersisa 57 poin. Untuk memulihkan mananya, Cheng kemudian meminum potion mana. Kemudian mereka akan segera melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi tiba-tiba, Cheng sadar akan sesuatu, di mana misi mengalahkan satu monster masih belum selesai. Dan terlihat monster bebek yang mengeluarkan peluit untuk memanggil kawanannya. Seketika itu langsung membuat Cheng panik. Sial, aku tidak mengenai titik vitalnya. Dan benar saja misinya baru selesai di saat monster itu baru mati. Karena sebelum kematiannya monster itu berhasil meniup peluit, sekawanan monster bergerak dengan sangat cepat dari bawah air. Benar saja para monster bebek kini sudah mengepung Cheng dari segala arah. Cheng pun panik dengan langkah apa yang harus dia ambil. Di saat terdesak tiba-tiba berjatuhanlah potongan-potongan pasal entah dari mana. Cheng yang teringat sesuatu menyadari bahwa mungkin ini jalan keluar satu-satunya. Dia pun berniat mengambil salah satu potongan puzzle yang berjatuhan itu, dan akhirnya, scene pun berakhir lur. Kita lanjut part besok.